Allahu Akbar, Allahu Ada juga Akbar. pendapat daripada sahabat Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya keturunan perempuan juga bisa menghalangi wali. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah warisan ini termasuk masalah ataupun kasus yang tidak ada habis-habisnya pembahasan. Karena selama ada yang meninggal dunia, ada yang ditinggalkan daripada para ahli warisnya, dan ada harta, maka di sana berlaku masalah kewarisan. Maka rukun warisan itu ada tiga: ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan masalah faraid ini juga sebagaimana pernah kita sampaikan, ini termasuk hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di sana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian itu langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah. Maka jemaah yang muliakan yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang kita peroleh pun tentu bisa menjadi harta yang berkah dan bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba membahas beberapa permasalahan kasus warisan yang sering terjadi di dalam masyarakat, dan ini juga kebetulan termasuk pertanyaan yang ditanyakan kepada kami berkaitan dengan pembagian harta warisan. Adapun pertama, soal pertama, Ustaz, seorang
dia tinggal sebatang kara. Maknanya dia sebelumnya pernah menikah, tapi suaminya sudah meninggal dunia, dan dari hubungan mereka tidak ataupun belum memiliki keturunan. Sedangkan kondisi daripada si ibu tersebut dirawat oleh salah seorang daripada anak angkatnya. Jadi pertanyaannya, apakah boleh bagi si ibu tersebut memberikan seluruh harta kepada orang yang merawatnya tersebut? Nah, ini kan jadi sebuah permasalahan, ya. Jadi dia ingin hartanya itu diberikan semuanya kepada anak angkat yang merawatnya. Sedangkan di sana ada beberapa ahli waris yang lain, termasuk saudara kandung daripada si ibu tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kasus ini perlu kita ketahui bahwasanya jikalau si ibu tersebut ingin memberikan pemberian kepada anak angkatnya yang telah merawatnya, maka ini boleh diberikan dengan cara hibah ataupun wasiat. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh seluruh harta. Karena bicara tentang masalah hibah, bicara tentang masalah wasiat, di sana ada batasan-batasan maksimal. Oh, Ustaz, dia telah merawat si ibu tersebut, lalu si ibu tersebut atas jasa kebaikan dia ingin memberikan semua harta, maka ini tidak dibenarkan. Kalau ingin diberikan kepada anak angkatnya yang telah merawatnya, maka ini boleh diberikan sekali lagi dengan batasan maksimal, yaitu 1/3. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu beliau dalam keadaan sakit, lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan ketika itu ia bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ana dzu malin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah. Sedangkan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat?" Lalu Rasulullah katakan, "Enggak boleh." "Setengahnya ya Rasulullah?" "Enggak boleh juga." "Sepertiganya ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah katakan, "Ats-tsulus was-tsulutsu katsir." 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. "Innaka in tadhar warathaka aghniya khairum min an tadahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka dalam hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari dalil tersebut menunjukkan, dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya dalam memberikan pemberian hibah ataupun dalam hal ini wasiat tadi, itu maksimalnya adalah 1/3 dan enggak boleh semua harta. Apalagi bicara tentang masalah, okelah, kalau tadi kita katakan hibah wasiat. Kalau hibah bagaimana? Hibah seseorang kepada orang lain, itu juga enggak boleh. Salah satu syaratnya bahwasanya adalah tidak boleh untuk dia hibah barang itu dengan niat mengharamkan hak daripada ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Jadi kalau tadi sudah ada indikasi, ini dikasih semua buat anak angkatnya yang telah merawat dia dengan niat apa? Nyo becok le siara. Nggak boleh diambil, ini biar nggak diambil oleh saudara kandungnya. Maka ini tidak boleh. Walaupun kondisi hari ini misalkan dia sudah balik nama, mengakibatkan sertifikat kai balik nan ada nanan angkat. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, secara hukum fikih maka ini tidak dibenarkan.
Dan biasanya kalau niatnya di awal tidak baik, hasilnya juga boleh jadi tidak baik. Ada kasus dihibahkan semua buat anak angkatnya. Lalu apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak angkatnya ini daripada orang tersebut. Karena yang namanya ajal ini, kematian ini kita nggak tahu. Ya. Ada juga kasus yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, dihibah semua rumah termasuk dibalik nama sertifikat rumah nenek ini atas nama anak angkatnya. Lalu apa yang terjadi? Ketika anak angkatnya itu sudah dapat pekerjaan, dia sudah berkeluarga, akhirnya apa? Si nenek ini disuruh keluar dari rumah itu. Ya. Sehingga waktu itu sempat viral dan dilakukan mediasi, perundingan, ya, upaya damai. Ya. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kasus yang ditanyakan tadi, bahwasanya dalam memberikan pemberian kepada anak angkat ataupun salah seorang daripada yang merawatnya tadi, maka dalam hal ini hanya boleh diberikan pemberian sebesar maksimal 1/3 dan nggak boleh diberikan secara keseluruhan daripada hartanya. Baik. Untuk soal nomor 2 jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, ada kasus juga yang ditanyakan kepada kami berkaitan dengan permasalahan model bentuk pembagian harta warisan. Sana dia bertanya, Ustaz, sebenarnya hukum mana yang dipakai? Karena bicara tentang masalah hukum yang ada di Indonesia itu ada tiga cara pembagian harta warisan. Ada yang memakai secara hukum adat, ada yang memakai secara hukum agama, ada yang memakai secara hukum negara. Nah, tentu jadi pertanyaan, apakah hukum negara ini bertentangan dengan syariat? Apalagi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita melihat di kompilasi hukum Islam. Jadi ini menjadi rujukan daripada para hakim, ya, untuk menyelesaikan sebuah perkara yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan, permasalahan perceraian, permasalahan hibah, permasalahan wasiat, permasalahan warisan. Jadi itu semua diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nah, tentu aturan kompilasi hukum Islam ini berlaku untuk orang Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan misalkan ada keturunan Tionghoa dan lain sebagainya, mereka menggunakan aturan yang ada di KUHP. Jadi berbeda dengan kompilasi hukum Islam. Jadi khusus untuk umat Islam di Indonesia ini secara aturan negara itu dibuat aturan dalam kompilasi hukum Islam. Ini menunjukkan bahwasanya kompilasi hukum Islam ini juga aturan dalam agama, ataupun disebutkan bahwasanya termasuk dalam syariat kita yang sudah dipositifkan secara hukum negara. Jadi kalau tidak dipositifkan, ini nanti jadi permasalahan khilafiyah. Karena juga banyak terjadi masalah khilafiyah di sini dan orang-orang kadang-kadang membenturkan. Ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka akan mengambil pendapat yang menguntungkan mereka. Contoh jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan permasalahan harta seharkat, ya, ataupun dikenal dengan harta gonogini ataupun harta bersama, ataupun dalam bahasa Melayu dikenal dengan harta sepencarian. Yang mana definisi daripada harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan, baik yang dihasilkan oleh suami ataupun yang dihasilkan oleh istri ataupun yang dihasilkan oleh kedua-duanya. Kalau dua-duanya bekerja, maka penghasilan yang didapat setelah perkawinan itu dianggap sebagai harta seharkat ataupun harta bersama. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam
pembagian harta bersama ini terjadi permasalahan, ada beda-beda pendapat. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kasus mereka ribut berkaitan tentang masalah berselisih, masalah harta bersama. Karena ketika duduk mediasi di awal di kampung mereka, jadi salah seorang ustadz di sana menjelaskan bahwasanya yang namanya harta bersama itu dibagi 1/3 untuk istri, 2/3 untuk suami. Ataupun kalau secara persentasenya 75% menjadi hak milik suami, 25% menjadi hak milik istri. Nah, ini pendapat, ya. Dan ini masalah istihad, ya, para ulama. Nah, kenapa ditentukan ini 70-30%? Barangkali ketika mereka menetapkan di sana, mayoritas orang-orang yang ada di kampung tersebut, di daerah tersebut, dominannya bekerja adalah laki-laki, sedangkan istri hanya duduk di rumah saja. Sehingga dalam hal ini diberikan ataupun diputuskan dalam pembagian harta bersama ini 70% itu diberikan kepada suami, 30% diberikan kepada istri. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara aturan umum yang ada di kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan di mahkamah syariah ataupun di pengadilan agama, daripada harta bersama itu dibagi 50-50%. 50 menjadi hak milik suami, 50 menjadi hak milik istri. Kenapa dalam kompilasi hukum Islam ini berbeda? Karena kompilasi hukum Islam melihat secara lebih luas lagi, ya. Cakupannya bukan hanya di wilayah tersebut saja, tapi cakupannya secara nasional, secara lebih luas lagi, ya. Apalagi melihat kondisi, misalkan walaupun suami lebih dominan bekerja, istri di rumah kan bukan duduk-duduk saja di rumah. Dia juga ngurusin makanannya, dia ngurusin pakaian, dia ngurusin anak-anak, bahkan ada antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji. Maka ini dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat ke-32 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. Jadi bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, bagi perempuan juga ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Walaupun ayat ini dia sifatnya umum dalam berkaitan dengan amal saleh, tapi di sana juga para ulama menjelaskan ketika berlakunya sebuah perkawinan, maka di sana terjadinya syirkah, ada andil masing-masing, suami istri juga mereka andil dalam mencari, ada andil dalam mencari rezeki. Sehingga dalam hal ini diberikanlah porsinya 50-50. Nah, kadang-kadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kasus kita temukan ada di antara ahli waris enggak mau ikut kompilasi hukum Islam, kayak begahnya hukum Belanda. Padahal kompilasi hukum Islam juga rujukannya dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga ijtihad pendapat para ulama dan lain sebagainya. Karena sumber hukum yang disepakati oleh para ulama itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi ini sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyebutkan yang satu pengen pendapat A karena menguntungkan dirinya, yang satu pengen pendapat B karena merasa menguntungkan baginya. Maka ini bagaimana cara menyikapinya?
Maka dalam hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam sebuah kaidah fikih disebutkan apa? Hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Bahwasanya hukumnya seorang hakim itu mengangkat berkaitan tentang masalah khilafiyah. Jadi yang dipegang mana? Pendapat hakim, pendapat seorang qadhi. Ya, ini menghapus permasalahan khilafiyah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak terjadi perselisihan berkaitan dengan permasalahan harta bersama. Apalagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kasus kadang-kadang lebih dominan istri bekerja dibandingkan dengan suaminya. Contoh misalkan, ketika menikah istri kerja di BUMN misalkan, sedangkan suaminya kerja lepas, maka bagaimana ini? Apakah ini dianggap dibagi dua dan lain sebagainya? Maka dalam hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat secara aturan dalam kompilasi hukum Islam itu tetap dibagi 50-50. Ya, tetapi kalau ini terjadi permasalahan, kalau ini terjadi sengketa, maka di sana juga ada beberapa pertimbangan daripada hakim dengan melihat dari sisi kemaslahatan. Sama sebagaimana kasus yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak perempuan, semua anak perempuan, nggak ada anak laki. Dan almarhum yang meninggal ini punya saudara laki-laki kandung, wali daripada si anak-anak. Yang mana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara pembagian warisan untuk 3 orang anak perempuan, mereka mendapatkan bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau seseorang meninggal dunia punya anak perempuan 2 orang ke atas, dalam kasus tadi ada 3 orang perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3. 2/3. Nanti tinggal dibagi 2/3 itu dibagi 3 karena ada 3. Nah, sedangkan untuk saudara laki-laki kandung daripada almarhum, dia mendapatkan sisa secara asabah. Ya, jadi wali dia dapat secara sisa, secara asabah. Kalau jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang ditinggalkan oleh almarhum katakanlah 300 juta misalkan. Jadi harta peninggalan almarhum setelah dikurangi hutang piutang, dikurangi wasiat kalau dia ada berwasiat, tinggal harta 300 juta. Berarti bagian untuk 3 orang anak perempuan adalah 2/3 dari 300 juta. Berarti dia dapat 200 juta. Ya. 200 juta itu porsi untuk 3 orang anak perempuan. Jadi dari 200 juta itu dibagi 3 lagi. Sedangkan walinya tadi hanya 1 orang. Berarti dia dapat sisa. Ya. Sisa berapa? 100 juta tadi kan. Kalau tadi dari 300, 200 untuk 3 orang anak perempuan, sisanya 100 juta itu menjadi hak milik wali. Maka dalam kasus ini lebih banyak hak wali daripada anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Kalau hitungannya secara global tadi. Sedangkan anak-anaknya ini dari 200 dibagi 3. Jadi sehingga mereka dapat kurang lebih 75 ya, masing-masingnya. Sedangkan untuk paman tadi ataupun untuk wali tadi dia dapat 100 juta karena dia 1 orang. Nah, dalam kasus ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi permasalahan, misalkan terjadi sengketa, lalu masalah ini ketika dicoba lakukan mediasi tidak berhasil, dibawa ke ranah hukum, ke mahkamah ataupun ke pengadilan agama. Nah, di tingkat mahkamah ataupun pengadilan agama, di tahap awal tetap dilakukan mediasi. Dia ada upaya damai juga oleh hakim mediator. Nah,
Kalau upaya damai ini ataupun mediasi ini tidak berhasil, baru nanti disidang. Nah, waktu disidang jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pertimbangan hakim dari sisi kemaslahatan. Walaupun secara aturan umum dalam kasus tadi wali itu dapat hak secara asabah, tapi nanti dalam pertimbangan hakim boleh jadi wali itu tidak dapat hak. Ya, dengan melihat dari sisi kemaslahatan. Contoh, semasa hidup orang tua daripada si anak perempuan ini, wali tersebut tak pernah nampak, hantam dia, ya. Tak pernah silaturahim, tak pernah dilihat ponakannya, ya. Waktu dia meninggal kan tu, ya. Waktu meninggal dah minta hak dia. Nah, kemudian terjadi permasalahan lagi, ribut-ribut lagi. Tentu di sana menjadi sebuah pertimbangan hakim. Apalagi tadi anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum ramai, ada 3 orang, ataupun ada 4 orang, ataupun ada 5 orang cewek semua. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi nanti hakim menetapkan bahwasanya anak perempuan ini menghalangi wali. Lalu sebagian orang mengatakan jangan hukum Belanda. Masa perempuan bisa menghalangi wali? Nah, setelah kita teliti jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya ada juga pendapat daripada sahabat Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya keturunan perempuan juga bisa menghalangi wali. Walaupun pendapat ini lemah, karena melihat dari sisi memaknai kalimat walad. Apakah waladun itu dikhususkan untuk keturunan laki-laki saja, ataupun kalimat waladun itu termasuk juga anak perempuan? Walaupun jumhur ulama mengatakan kalimat walad itu dikhususkan untuk keturunan laki-laki, sehingga kalau ada anak laki-laki itu pasti akan menghalangi wali. Tetapi nanti ada pendapat sahabat yang lain, kalau tidak salah pendapat daripada Ibnu Abbas, yang menyebutkan dalam memaknai kalimat walad ini bukan hanya keturunan laki-laki, keturunan perempuan juga masuk dalam kalimat walad ini, sehingga perempuan juga bisa menghalangi wali. Walaupun pendapat ini lemah, tentu ini bisa menjadi sebuah pertimbangan daripada para hakim untuk menetapkan sebuah putusan yang di sana ada nilai keadilan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ketahui berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Bahwasanya dalam kasus tadi boleh jadi nanti ditetapkan bahwasanya wali itu terhalang dengan keturunan perempuan dengan atas dasar dari segi melihat kemaslahatan dan juga dengan dilihat dari sisi nilai-nilai keadilan. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada kasus yang ketiga, ketika seorang meninggal dunia. Ini juga kasus yang ditanyakan kepada kami, Ustaz. Ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian almarhum ini punya anak perempuan 1 orang, dan almarhum ini punya adik perempuan 1 orang, dan juga ada paman. Jadi bisa tergambarkan ya. Jadi almarhum meninggal dunia, punya suami, ada 1 anak perempuan, ada 1 adik kandung perempuan, dan ada paman. Paman berarti adik ayah daripada almarhum yang meninggal ini. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara pembagian harta warisan di sana ada hak istri sebesar 1/8. Kenapa istri dapat bagian 1/8? Karena almarhum yang meninggal ini punya keturunan anak perempuan berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian untuk seorang anak perempuan semata wayang, jadi kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka porsi untuk seorang anak perempuan tersebut adalah setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum.
wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Jadi kalau hanya seorang anak perempuan semata wayang, maka dia mendapatkan bagian setengah. Jadi 1/8 kasih buat istri, setengah kasih buat anak perempuan. Nah, kemudian ahli waris yang lain, almarhum punya adik perempuan dan almarhum ada paman. Maka siapa yang lebih berhak dalam kasus ini? Apakah berhak adik perempuan daripada almarhum ataupun lebih berhak paman? Ini kan jadi masalah. Karena ada sebagian orang mengatakan yang merempak paman karena dia wali. Ya. Tapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kasusnya seperti itu, maka untuk saudari perempuan kandung ini lebih berhak daripada paman. Bagaimana kita tahu hal tersebut? Karena saudari perempuan kandung ini dia mendapatkan asabah sisa yang dikenal dengan asabah ma'al ghairi. Jadi kalau seseorang meninggal dunia, dia punya saudari kandung dan ada keturunan perempuan, enggak ada keturunan laki-laki, maka untuk saudari perempuan kandung ini dapat bagian asabah ma'al ghairi. Karena kalau kita pelajari dalam bab asabah itu ada 3 macam. Asabah, ada asabah binafsi, ada asabah bil ghairi yang berpasang-pasangan yang berlaku kaidah 2:1, dan ada asabah ma'al ghairi. Sebagaimana juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah al-akhawat, saudari perempuan kandung, ketika berjumpa dengan keturunan perempuan saja, mana ada anak perempuan, sebagai asabah. Maka untuk paman tadi, dia tidak dapat apa-apa alias dia terhalang dengan saudari perempuan kandung. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada kasus ini yang terjadi di masyarakat. Sampai-sampai paman itu dia bersikeras, "Hai lun kan wali yang agam." Bahkan hak lun hana. Kenapa hak saya enggak ada? Saya kan wali yang laki-laki. Ya. Maka kita pelajari dulu. Karena bicara tentang masalah warisan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Jangan sampai kita memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun kita mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Nah, makanya ini juga hati-hati bagi seseorang ustaz, seorang tengku dalam memberikan fatwa tentang masalah ilmu faraid ini, dalam memberikan fatwa tentang permasalahan kasus warisan. Bahkan ketika kita pelajari dalam bab hijab, siapa yang dihalang, siapa yang menghalang dalam permasalahan warisan ini, di sana ada perkataan para ulama bahwasanya la yahillu liman la ya'rifu babal hajbi ay yuftiya fil faraid. Jadi tidak halal, maknanya haram, barang siapa yang tidak menguasai bab hijab, siapa yang dihalang, siapa yang menghalang dalam permasalahan warisan untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena dikhawatirkan tadi dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Sebagaimana kasus tadi, karena mungkin ketidaktahuan dia, lalu dia kasih untuk wali tadi. Hak untuk saudari perempuan kandung dianggap enggak dapat karena dianggap perempuan. Maka ini salah. Ya. Jadi haruslah hati-hati. Haram tadi. Ketika dia tidak menguasai bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlunya kita untuk mempelajari daripada ilmu faraid. Sehingga ilmu faraid ini bukan memakai ilmu perasaan. Kadang-kadang tadi dalam kasus tadi mengatakan, oh kira-kira dalam halnya wali merempak, saudari perempuan enggak dapat karena dia perempuan. Jangan seperti itu kita menghukum. Ada enggak referensi kita? Ada enggak ilmu kita dalam memberikan fatwa seperti itu? Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, hati-hati. Karena kalau kita memberikan hak kepada orang yang tidak berhak,
apalagi dia bersikeras, pokoknya hak saya dapat nih, saya akan wali ini. Lalu dia haramkan hak untuk saudari perempuan kandung daripada almarhum, maka ini dianggap dia telah memakan hak orang lain. Dan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi ada di antara mereka yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Maka itu sama dengan dia memakan harta yang haram, yang bukan haknya dia makan. Bahkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dari mana kita peroleh harta itu? Kemana kita habiskan harta itu? Semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mempelajari ilmu faraid ini, karena sekali lagi bicara tentang masalah ilmu faraid berarti kita bicara tentang masalah hak, maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Maka perlu kita untuk sama-sama belajar, perlu kita adanya ilmu dalam memberikan dan membahas serta menentukan bagian porsi masing-masing ahli waris. Karena kalau kita tidak ada ilmu, lalu kita sok-sokan untuk memberikan fatwa tanpa adanya rujukan, tanpa adanya ilmu, maka semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk seorang ustaz yang memberikan fatwa tentang masalah tersebut. Jadi karena ketidaktahuannya, lalu dia memberikan fatwa sesuai dengan hawa nafsunya. Ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekali lagi, ketika dia memakan hak orang lain, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-13 dan 14, khususnya ayat ke-14 dari surat An-Nisa, bahwasanya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Jadi barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, dengan memakan hak orang lain, dengan memakan hak saudaranya, maka ancamannya ada 3. Yang pertama apa? Yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi jangan kita anggap remeh dan anggap enteng masalah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, setelah Allah menceritakan ayat-ayat tentang masalah bagian masalah warisan, ada di sana An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, An-Nisa ayat ke-13, balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Ya, dia yang pertama masuk ke dalam syurga, ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Jadi kalau orang ikut perintah Allah, balasannya juga 3. Yang pertama dia masuk syurga, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal dia di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Tapi ketika ada orang menzalimi hak orang lain, memakan hak orang lain, melampaui batas, tadi juga ancamannya 3. Dia masuk neraka, kekal dia di dalamnya, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hati-hati kita berkaitan dengan permasalahan warisan ini, dan mudah-mudahan jikalau kita terus mempelajari ilmu ini sehingga kita mengetahui yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang bukan hak kita, tentu kita akan berhati-hati. Dan pada akhirnya tentu setiap harta yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ada dalam majelis yang berbahagia ini, insyaallah kita semua mampu mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد